Di Indonesia, judi sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam cerita Mahabharata diketahui bahwa Pandawa dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Kemudian ada sebuah ayam yang menjadi salah satu bentuk permainan judi paling tradisional di Indonesia sampai sekarang. Ketika VOC datang ke Indonesia sekitar tahun 1620, mereka memberikan izin ke semua rumah judi entah yang ada di dalam benteng Batavia ataupun di luar benteng. VOC mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari rumah judi tersebut karena diterapkan pajak yang tinggi sesuai harga dolar. Sejarah perjudian bola di Indonesia memang tidak dapat diulas dengan tepat dan lengkap. Bukti intinya adalah jumlah cerita pertandingan mengenai sejarah taruhan ini. Tetapi yang tentu judi bola sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, serta dari sanalah judi berkembang sampai saat ini. Perjudian dahulunya cuma dapat dipasang oleh beberapa golongan status atas. Jadi, judi bola dahulunya tidak sepopuler saat ini. Apalagi untuk jenis judi paling disukai dahulunya ialah balap pacuan kuda. Singkat cerita, pacuan balap kuda ini mulai sepi peminat. Kemudian diganti oleh bandar judi bola. Judi bola dahulunya pun tidak memiliki pasaran atau handicap seperti saat ini, di mana dahulunya pemasangan judi bola cuma dapat melalui bandar darat khusus, dan pertandingan yang dapat dipilih hanya pertandingan daerah saja. Judi bola saat ini memang sangat jauh berbeda dari masa lalu seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Untuk saat ini, Anda dapat menikmati judi bola online melalui beberapa situs saja. Namun, siapa sangka ternyata dunia perjudian tersebut sempat dilegalkan pada era 80-an. Usut punya usut, hal itu bermula dengan kehadiran undian lotre bernama Porkas yang muncul pada tahun 1985 silam. Banyak pendapat pro dan kontra mengenai Porkas sebagai undian berskala nasional tersebut. Beberapa pendapat mengkaji Porkas bukanlah sebuah judi, tetapi hanya undian biasa. Adapun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang undian disebut sebagai mendukung lahirnya Porkas. Salah satu aturan yang diatur dalam lotre undian itu adalah tidak boleh diperjualbelikannya di area pedesaan atau daerah miskin, serta adanya batas minimal usia untuk mengikuti Porkas yakni 17 tahun ke atas. Nama Porkas sendiri telah berganti menjadi SDSB atau Sumbangan Dewan Sosial Berhadiah setelah sebelumnya sempat berubah beberapa kali menjadi SOB Sumbangan Olahraga Berhadiah dan TSSB Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah. Kemudian cara kerjanya adalah para pendaftar hanya perlu menebak sebuah pertandingan, menang seri kalah. Pada liga yang digelar kali itu, hasil itu juga dibagi ke beberapa lembaga olahraga, mulai dari Komite Olahraga Nasional hingga PSSI. Namun sejarah itu ditutup sering dengan munculnya aksi demo dari para mahasiswa di Indonesia tepat pada tahun 1993. Akhirnya SDSB alias Porkas pun resmi ditutup di Indonesia.